Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Angel Dwi Septianingrum, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 27239. Anak-anak, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bencana alam. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu bencana alam? Terus, apa penyebab bencana alam dan juga cara menanggulangi bencana alam? Mari kita bahas ke pembahasan yang pertama. Apa itu bencana alam? Sebagian dari kalian pasti udah ada yang tahu kan apa itu bencana alam? Ya, benar. Bencana alam ialah peristiwa alam yang mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi seluruh manusia. Nah, ayo kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ada penyebab bencana alam. Apa sih penyebab bencana alam? Penyebab bencana alam terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, karena alamnya sendiri. Yang kedua, akibat ulah dari manusia. Nah, mari kita bahas ke pembahasan penyebab yang diakibatkan oleh alam. Nah, bencana alam yang disebabkan oleh alamnya sendiri yaitu seperti contoh ada gempa bumi dan juga gunung meletus. Mari kita bahas tentang gempa bumi. Apa sih gempa bumi? Gempa bumi ialah pergeseran lempeng bumi yang menyebabkan bumi bergoyang. Nah, jika terjadi gempa bumi, kita harus berlari keluar rumah menuju tempat yang luas seperti lapangan dan tidak ada bangunan di sekitarnya. Hei, tahukah kalian apa yang terjadi? Wah, kita mulai bergoyang lagi. Apakah ini gempa bumi? Ayo, akan kutunjukkan proses terjadinya gempa bumi. Permukaan bumi itu seperti puzzle. Ada sekitar 20 buah puzzle yang terus bergerak. Tetapi kita tidak akan merasakannya karena mereka bergerak sangat lambat. Setiap potongan puzzle itu disebut lempeng tektonik. Sehingga setiap kali lempeng itu berbenturan atau bergesekan antar lempeng, saat itulah gempa bumi terjadi. Tapi kapan gesekan itu terjadi? Gesekan itu terjadi setiap waktu. Tapi hei, jangan takut. Di beberapa waktu, kita tidak akan merasakan guncangan itu karena guncangannya terlalu kecil untuk mencapai permukaan bumi. Tapi terkadang getarannya juga sangat kuat, sehingga bisa dirasakan lebih dari 1000 mil jauhnya. Titik guncangan itu disebut hypocenter, dan tempat terjadinya di permukaan bumi disebut epicentrum. Tsunami terjadi jika gempa bumi terjadi di bawah air. Wow, saya harus segera cepat keluar sebelum saya tertimpa. Sampai di sini dulu ya. Bye-bye. Selanjutnya ada gunung meletus. Gunung meletus adalah terjadinya subduksi konvergensi, yaitu pergerakan lempeng lapisan bumi atau aktivitas magma. Cairan magma dalam perut bumi terdorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi sehingga menimbulkan letusan yang sangat dahsyat disertai oleh banyak vulkanik berbahaya. Cairan magma tersebut disebut dengan lava. Apa sih yang harus kita lakukan ketika terjadi gunung meletus? Yang pertama, harus memantau informasi lanjutan. Terus juga, kalian harus masuk ke dalam rumah atau tempat aman. Dan juga pergi ke tempat yang lebih tinggi, tetapi jangan di daerah kawasan gunung meletusnya. Ada yang perlu diperhatikan loh. Apa itu? Erupsi gunung berapi adalah peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Erupsi gunung berapi ini termasuk dalam bencana alam yang berbahaya dan perlu persiapan khusus tergantung pada lokasi tempat tinggal. Lokasi ini dibagi menjadi 3 kawasan rawan bencana, yaitu Kawasan Rawan Bencana 1 atau KRB1 adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhan berupa hujan abu, serta lontaran batu pijar. Biasanya, kawasan ini berjarak radius 15 km
km dari pusat erupsi. Selanjutnya adalah kawasan rawan bencana 2. Kawasan ini adalah kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, guguran lava, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, dan ada kemungkinan gas beracun. Hanya berjarak radius 10 km dari pusat erupsi. Yang harus selalu siap siaga adalah keluarga yang tinggal di kawasan rawan bencana 3. Karena kawasan ini adalah kawasan yang sangat berpotensi terdampak awan panas, aliran lava, guguran lava, lontaran batu pijar, dan gas beracun. Kawasan ini meliputi daerah puncak dan sekitarnya yang masuk dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Selanjutnya, mari kita pindah ke pembahasan tentang bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Yang pertama ada banjir, yang kedua ada kebakaran hutan. Mari kita mulai membahas dari banjir. Apa itu banjir? Banjir adalah tersumbatnya saluran air yang disebabkan oleh sampah yang menumpuk. Apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari banjir? Yang pertama, kalian harus rajin membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kalian harus rajin membersihkan saluran air. Ngapain ya? Kenapa, Ma? Kenapa lama? Maaf, tadi Dio main Mobile Legend. Buang sampah dulu, Gi. Ke depan komplek. Oke, Ma. Gitu tuh, kalau main HP terus. Tempat sampah di depan komplek. Buang di mana ya biar cepet? Gak apa-apa lah sekali-sekali. Bye. Hehehe. Tuh gak ada orang. Dan beberapa hari kemudian, saat ibu menyuruh Dio membuang sampah, Dio melakukan perbuatan tak terpuji itu lagi. Ya, Dio membuang sampah ke sungai karena bak sampah yang besar jauh dari rumahnya. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, sampai suatu ketika, Hei, kamu ngapain? Lagi buang sampah. Kamu tahu nggak akibatnya buang sampah di sungai? Nggak tahu. Ketika kamu terus-menerus membuang sampah ke sungai, maka sampah itu akan tertumpuk dan menyumbat aliran air sungai itu sendiri, yang mengakibatkan air sungai akan naik dan terjadilah banjir. Emang kamu mau rumahmu kena banjir? Ya enggak lah. Jadi, itu akibat buang sampah ke sungai. Masih mau buang sampah ke sungai lagi? Kenapa nggak dari dulu aja yang membuang sampah pada tempatnya? Kan tidak membuat sungai menjadi kotor. Selanjutnya ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan biasanya disebabkan oleh ulah manusia yang membuang puntung rokok sembarangan. Atau juga yang lebih parah adalah membakar hutan dengan sengaja agar membuka lahan di sekitar hutan menjadi luas. Kira-kira apa ya yang harus kita lakukan agar tidak terjadi kebakaran hutan? Yang pertama yaitu jangan membuang sampah sembarangan atau jangan membuang puntung rokok dengan sembarangan karena itu bisa memicu terjadinya kebakaran hutan. Nah, yang kedua tentu saja kesadaran diri dari setiap manusianya. Kobaran api tak terkendali yang bergerak dalam kecepatan tinggi melahap apapun yang berada di jalannya. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan atau lahan dilanda api sehingga menimbulkan kerugian ekosistem dan terancamnya kelestarian lingkungan. Berdasarkan data yang kami terima, jumlah lahan yang terbakar pada tahun 2014 hingga tahun 2018 adalah seluas 3,7 juta hektar atau setara dengan 30% dari daratan Pulau Jawa yang terbakar habis. Lalu, apa yang menyebabkan bencana ini dapat terjadi? Sebenarnya, bencana alam ini banyak diakibatkan oleh manusia.
seperti membuka lahan dengan membakar hutan, tidak mematikan api dengan benar, serta membuang putung rokok sembarangan sehingga dapat menyulut kebakaran. Dengan banyaknya faktor penyebab kebakaran, maka banyak pula akibat dari bencana ini seperti hilangnya rumah bagi satwa liar, tersebarnya kabut asap yang dapat menimbulkan penyakit pernapasan, hingga menipisnya lapisan ozon karena lepasnya karbon ke udara. Lalu, sebagai manusia, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya bencana ini? 1. Jangan menghiraukan api yang menyala. 2. Jangan membuang rokok sembarangan karena dapat menyulut api. 3. Jangan membuka lahan dengan cara membakar hutan karena dapat menjadi tak terkendali. 4. Melakukan patroli keliling hutan secara berkala untuk mengawasi kemungkinan kebakaran. Dan kelima, ketika melihat api besar yang tak terkendali, langsung panggil pihak yang berwenang. Kebakaran hutan dan lahan adalah bencana yang sering diakibatkan oleh manusia, dan kita sebagai manusia dapat mencegah terjadinya bencana ini. Teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan jikalau ada saudara kita yang terkena bencana? Ya, benar, tentu saja kita harus menolongnya. Dan yang ditolong jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudara yang telah membantunya. Terakhir, ada pesan dari Ibu. Cintailah lingkungan kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri, teman-teman. Baiklah, seperti itu aja pembahasan kita kali ini tentang bencana alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi.